Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan selamat datang di channel YouTube Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai TKHI atau Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Dan kebetulan sedang dibuka ya untuk puskes hajinya. Dan untuk puskes haji ini dibuka udah dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 30 nggak salah. Jadi teman-teman silakan persiapkan terlebih dahulu syarat-syaratnya, dan kita akan bahas di video ini secara singkat dan jelas ya mungkin ya. Silakan bisa teman-teman bisa tonton video ini dari awal sampai, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Kali aja informasi yang akan kita berikan ini bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai TKHI atau Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Dan TKHI sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau teman-teman pengen tahu, sebelum teman-teman mendaftar, alangkah lebih baiknya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu untuk bagian-bagian dari TKH. Nah teman-teman bisa follow kita di Instagram di Lowongan Kesehatan. Kita udah share ya mengenai tenaga yang dibutuhkan dan bagian-bagiannya apa saja. Dan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai TKH ya, TKH atau Tenaga Kesehatan Haji yang kebetulan sedang dibuka. Jadi teman-teman sebelum mendaftar, alangkah lebih baiknya saya sarankan teman-teman bisa membaca terlebih dahulu persyaratannya, kemudian pedoman-pedomannya, cara daftarnya terlebih dahulu, seperti itu teman-teman. Jadi nanti tidak terjadi kesalahan seperti teman-teman saya ya yang mendaftar ya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai TKH atau Tenaga Kesehatan Haji yang kebetulan sedang dibuka. Nah, untuk TKH sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian ya, teman-teman bisa lihat di Instagram kita. Dan di sini kita yang pertama ini adalah petugas sektor. Ini nantinya akan ditempatkan di sektor fasilitas kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah petugas kesehatan haji atau petugas kloter, dan kemudian ada petugas PPIH atau petugas KKHI atau bandara ya, yang nantinya akan ditempatkan di bandara-bandara ya, yang bandara dan nanti mungkin di fasilitas kesehatan yang ada di Arab Saudi. Jadi teman-teman jangan sampai salah, apalagi teman-teman yang perawat ataupun dokter. Nah, yang pertama ini teman-teman kalau mau mendaftar di apa namanya, yang pengen ya mendaftar di apa namanya mendampingi haji ya. Jadi yang mendampingi haji dari awal sampai akhir ya, nanti itu akan masuk ke TKH atau Tenaga Kesehatan Haji Kloter ya. Ya, tugasnya nanti akan memberikan pelayanan kesehatan yang nantinya dari awal dari bandara berangkat ya, berangkat dari bandara sampai ke sana, sampai nanti nemenin teman-teman di keseharian haji, contohnya di hotel, kemudian pada saat teman-teman mina, kemudian pada saat teman-teman lempar jumroh dan lainnya, dia akan ikut terus. Nah, untuk TKH sendiri hanya ada dua posisi yang dibutuhkan, yaitu di sini ada tenaga kesehatan haji untuk dokter umum ya, atau dokter spesialis. Nah, dan yang kedua adalah perawat ya. Jadi untuk yang mendampingi haji ini hanya dua tenaga kesehatan, yaitu dokter umum atau spesialis, dan yang kedua adalah perawat saja. Dan ini yang dibutuhkan sebenarnya, kalau teman-teman banyak sekali yang menanyakan ya, orang dalam ya. Ini secara apa namanya, secara pengalaman jadi ini tidak teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman, untuk di sini yang mengantar atau tenaga kloter ini adalah dokter umum, nanti diambil satu tiap kloter ya. Jadi setiap kloter itu ada satu dokter umum ataupun dokter spesialis dan dua perawat. Jadi satu kloter itu kalau nggak salah puluhan ya, 30-an lebih, itu 50-an. Jadi kalau nggak salah 50-an lebih apa namanya jamaah, dan nanti didampingi oleh dua perawat dan satu dokter ya, biasanya kayak gitu. Dan selanjutnya, untuk teman-teman yang sekiranya nggak bisa mendaftar di tenaga kesehatan haji di kloter ini, teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar di KKHIA atau petugas haji, petugas tenaga haji ya, atau KKHIA atau panitia penyelenggara haji Indonesia. Di sini ada banyak sekali mengenai apa namanya posisi atau tenaga kesehatan yang dibuka oleh Puskes Haji Indonesia ya teman-teman semua. Dan yang tadi ya di kloter itu ada
yang dokter umum atau spesialis itu yang dibutuhkan itu sekitar 598 dokter ya. Kemudian selanjutnya adalah perawat adalah 1196. Jadi setiap kabupaten, teman-teman, setiap kabupaten itu akan diambil. Jadi dari sama dari kota Wonosobo itu nanti dari Wonosobo itu ada 2 kloter. Nah, nanti ada 6 perawat sama ada 3 kloter. Ada 3 kloter itu berarti kan dia membutuhkan 6 perawat kemudian 3 dokter. Nah, nanti diambilnya dari kabupaten tersebut, teman-teman. Jadi petugas kloter ini diambil dari daerah yang akan diikuti, jadi tahu tentang daerahnya. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi ya, untuk selanjutnya PKHI atau PPIH, Panitia Penyelenggara Haji Indonesia, PPHI ya. Nah, di sini PPIH ini meliputi ada banyak sekali yang dibutuhkan, teman-teman bisa lihat, yaitu yang pertama ada dokter umum, kemudian ada dokter spesialis dalam, kemudian dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian ada dokter spesialis paru, dan di situ ada 3 dokter spesialis penyakit saraf, kemudian ada dokter spesialis bedah umum 2 orang, kemudian ada dokter spesialis ortopedi 2 orang, dokter spesialis penyakit anestesi 4 orang, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehab medik ini ada 2 orang, dan dokter spesialis emergensi di sini ada 5 orang, dan 2 dokter spesialis jiwa, kemudian dokter spesialis kedokteran 2 orang, kemudian ada dokter gigi ini sebanyak 2 orang, kemudian ini yang paling banyak teman-teman semua, yaitu perawat ini sebanyak 99 orang. Kemudian ada apoteker sebanyak 12 orang, kemudian selanjutnya adalah analis laboratorium ini 3 orang, kemudian menata ronsen 2 orang, rekam medik ada 3 orang, elektromedik 3 orang, dan 2 pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian ada ahli gizi sebanyak 2 orang, dan sanitasi ini sebanyak 9 orang. Nah, teman-teman yang mau daftar di sini ini akan bersaing dengan teman-teman seluruh Indonesia ya, teman-teman semua. Kalau yang tenaga kloter ini nanti teman-teman bersaingnya dengan teman-teman yang ada di daerah. Jadi peluangnya akan lebih besar yang di TKH atau tenaga kloter ya, teman-teman semua. Tapi hanya yang dibutuhkan perawat dan dokter saja. Nah, ini ada yang nanya ya, bagaimana kok bidan nggak diikutsertakan. Oke, teman-teman semua. Jadi tidak semua tenaga kesehatan dimasukkan ke sini ya. Kenapa? Karena memang di sini tidak dibutuhkan untuk tenaga tersebut. Sebagai contoh yaitu teman-teman bidan ini salah satu persyaratan dari haji ini adalah tidak dalam keadaan hamil. Nah, otomatis bidan ini tidak diikutsertakan dalam dalam rekrutmen ini. Dan kemudian selanjutnya bagi teman-teman semua yang baru lulus atau fresh graduate ini tidak bisa mengikuti rekrutmen dari TKHI ya. Kenapa? Karena memang ketika teman-teman mengikuti ini kan harus memiliki pengalaman, dan nantinya ketika di sana itu teman-teman tidak akan menjadi masalah ya. Mungkin nanti ketika ada dari anggota jamaah yang pingsan atau butuh perawatan medis seperti pasang infus, pasang NGT, kemudian yang lainnya, teman-teman yang yang belum memiliki pengalaman ini akan bingung ya, malah bingung, makanya tugasnya tidak akan selesai. Kalau teman-teman yang udah memiliki pengalaman, ketika disuruh untuk memasang infus dia akan langsung bisa ya, begitu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah petugas sektor. Ini ada 11 dokter spesialis penyakit dalam atau dokter paru atau dokter jantung, kemudian ada 16 dokter spesialis emergensi, kemudian ada penata perawat yang paling banyak ini sebanyak 32 orang, dan promosi kesehatan sebanyak 12 orang. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai alur dari rekrutmen dari TKHI atau Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Bagi teman-teman semua yang masih bingung untuk alurnya, kita akan jelaskan hari ini ya, pada video ini. Nah, untuk alurnya sendiri ini ada 7 tahapan ya untuk mengenai pendaftaran dan sampai lulus ya nanti tesnya ya. Yang pertama teman-teman adalah registrasi terlebih dahulu, dan untuk aktivasi akun terlebih dahulu melalui daftarin.kemkes.go.id. nanti kita akan memberikan linknya di deskripsi video ini ya teman-teman semua. Nah, untuk alurnya yang pertama adalah aktivasi akun dan registrasi. Kemudian untuk yang kedua adalah teman-teman harus mengisi data diri dan pendidikan. Untuk data diri dan pendidikan nanti kita akan bahas lebih detail di langsung ya, nanti untuk
ke akunnya. Kemudian selanjutnya yang step ketiga ini yaitu teman-teman adalah mengisi data pekerjaan dan sertifikat. Nah, sertifikat sendiri ini untuk teman-teman yang untuk dimasukkan nanti sudah ada persyaratannya ya. Contohnya yaitu perawat ini harus mengadakan atau harus ada BTJLS nanti yang akan diupload di daftari.kemkes.id dan kemkes.go.id ya, dan mengisi data pekerjaannya. Kemudian selanjutnya yang step selanjutnya adalah lakukan pendaftaran. Nanti untuk persyaratannya apa saja teman-teman bisa dibaca di di persyaratan yang sudah ada ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya step selanjutnya adalah unduh form pendaftaran. Jadi ketika teman-teman sudah mengisi form pendaftaran yang tadi akan dikasihkan form yang tinggal teman-teman download, dan harus juga ada persyaratan, nanti ada persyaratan ijazah, kemudian sertifikat BTCLS, kemudian ada surat dari pimpinan dan lain-lainnya, surat sehat nanti di proses tersebut. Kemudian unggah form pendaftaran. Nah, di sini teman-teman harus mengunggah form-form yang sudah tadi ada ya, pendaftaran dan lain-lainnya di situ. Kemudian setelah selesai, kemudian teman-teman akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu step terakhir. Dan ini butuh waktu, nanti akan ada pengumuman untuk tesnya tanggal berapa, yaitu tes potensi. Nah, tes potensi ini sudah banyak sekali di YouTube, tinggal teman-teman bisa lihat saja di di YouTube ya, sudah banyak sekali soal-soalnya, jadi teman-teman bisa belajar dari situ, dan soalnya hampir sama ya teman-teman semua kalau dari pengalaman saya ya teman-teman. Itu di tes potensi, dan setelah tes potensi nanti teman-teman akan berikan linknya lulus atau tidak. Jadi kalau lulus nanti akan pengumuman di akun teman-teman semua. Nah, itu adalah tahapan dari proses seleksinya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung aja menuju ke linknya atau websitenya, nanti udah ada udah ada persyaratan dan lain-lainnya dengan mendownload di daftarin.kemkes.go.id ya teman-teman semua. Dan untuk rekrutmennya ini sendiri gratis 100% tanpa biaya apapun. Dan hati-hati ya terhadap penipuan begitu ya. Dan untuk persyaratannya apa saja sih ya teman-teman semua. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman harus tahu mengenai persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Oke, yang pertama adalah beragama Islam. Tentunya bagi teman-teman semua yang non Islam ini tidak izinkan atau tidak diperbolehkan untuk mendaftar ya, karena memang ini nanti tugasnya juga teman-teman harus tahu di sana ya, tahu istilahnya rukun Islam, kemudian rukun haji dan lain-lainnya. Jadi teman-teman wajib ini beragama Islam. Kemudian untuk teman-teman semua adalah warga negara Indonesia. Jadi warga negara luar Indonesia tidak bisa mendaftar. Kemudian sehat jasmani dan rohani, ini tentunya nanti akan dibutuhkan surat keterangan dokter ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak terlibat dalam proses hukum. Jadi teman-teman tidak ada proses hukum, tapi ini kayaknya tidak ada pembuatan SKCK ya. Kemudian memiliki KTP yang sah. Kemudian selanjutnya adalah surat izin dari atasan. Kenapa harus ada surat izinnya? Nah, di sini ketika teman-teman bekerja di instansi ya, baik itu pemerintah maupun itu swasta bisa daftar teman-teman. Nah, teman-teman harus izin terlebih dahulu ya, karena memang untuk THI sendiri ini sangat lama, jadi teman-teman harus diperbolehkan dulu, karena memang untuk THI atau tenaga kesehatan haji ini sekitar lebih dari 1 bulan ya, kalau nggak salah itu yang tenaga kesehatan kloter itu sekitar 40 hari kalau nggak salah. Kemudian PPIH ini lebih lama daripada kloter ya, bisa lebih dari lebih dari 3 bulan kalau nggak salah. Jadi untuk yang PPIH ini yang bandara ini lebih lama, karena memang dia harus berangkat terlebih dahulu mempersiapkan, kemudian juga ketika kloternya datang dia sudah standby, dan kloternya pulang dia juga masih ada di sana. Jadi kemungkinan kan untuk haji juga dari sana kemungkinan masih ada yang tertinggal, kemudian itu yang menjadi tanggung jawab dari PPIH. Jadi begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar ini langkah lebih baiknya tahu dulu yang tenaga kloter itu lebih pendek
yaitu sekitar 40 hari. Kalau yang PPIH itu lebih dari 3 bulan kalau nggak salah seperti itu. Jadi teman-teman harus memiliki izin untuk mengikuti TKHI ini ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak memahromi dan dimahromi ya. Kemudian itu aja ya, ada 7 persyaratan yang harus teman-teman ketahui atau teman-teman ketahui sebelum teman-teman mendaftar ya. Nah, seperti itu ya untuk proses alur seleksi. Jadi teman-teman yang mau mendaftar silahkan baca terlebih dahulu panduan-panduan mengenai TKHI. Mungkin kita akan bahas lagi karena memang kita iseng aja ya bahas ya, karena memang udah lama sekali namanya kita nggak upload ya, udah lama ya kita nggak upload loker, dan kali ini kebetulan ada dibuka untuk THI-nya, kita bahas kali ini ya. Nah semoga itu aja ya, mungkin teman-teman bisa masuk ke daftarin.kemkes.go.id untuk informasi lebih lengkapnya ya. Nah mungkin cukup sekian saja untuk informasi yang kita berikan. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, kemudian nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya kali aja informasi yang kita berikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video, bye bye.